Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat traders. Kembali lagi bersama saya, Kang Ajay, market analis dari FX Indonesia. Oke, untuk video kali ini kita akan melihat daripada pair USD Swiss, ya, dimana ini merupakan salah satu major pair. Jadi di major pair itu ada USD Swiss, ada NZD USD, dan juga ada USD CAD, GBP USD, Euro USD, dan juga ada USD JPY. Ya, itu merupakan merupakan pair major pair ya. Dari situ nanti dikembangkan lagi sampai ada Euro GBP, terus ada GBP Jepang Yen. Nah, seperti itu merupakan cross pair ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat daripada USD Swiss, kita cari opportunity ya. Jadi seperti biasa, lihat daripada higher time frame-nya terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau kita lihat daripada higher time frame-nya sendiri, di sini tuh udah ada breakout daripada market structure-nya itu sendiri. Artinya di USD Swiss di sini ada chance untuk naik ke atas gitu ya teman-teman ya, jika follow the trend. Nah, kita cari konfirmasinya ya teman-teman ya. Oke, kalau kita turunkan ke time yang lebih kecil itu ada indikasi ya, ada indikasi yaitu akan terjadi sebuah kenaikan ya, at least 70 pips, 80 pips kita dapat ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dari sini udah ada istilahnya, udah saya variasi ya teman-teman, udah saya coret-coret juga. Oke, kalau kita lihat dari sini, nah di sini kenapa saya cari trendline ini, karena trendline merupakan dari bagian daripada smart money concept itu sendiri ya. Di sini merupakan the power of the trend ya. Jadi di lower high terakhirnya itu, lower high pertama sampai lower high terakhirnya itu kita hubung-hubungkan ya. Artinya di sini itu memang tendensiusnya secara short term ini merangani sebuah penurunan. Namun di sini tuh ada terjadi sebuah perubahan karakter ya teman-teman ya. Di sini ada perubahan karakter. Artinya di sini itu ada chance untuk istilahnya naik bentuknya semacam kayak koreksi ABC ya. Di sini A, B, C ya. Ini merupakan flat atau zigzag daripada koreksi itu sendiri ya. Kalau kita bicara tentang masalah gelombang atau wave-nya itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sini, oke, kita coba lihat daripada presisinya lagi teman-teman ya. Jadi kita multiple time frame ya. Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya kemarin udah saya itu antisipasi di sini ya, di area 099 899. Di sini kita di reject, dia itu artinya ada chance dia itu untuk nge-fly ya, untuk naik ke atas gitu. Di sini kalau kita lihat untuk cari best price-nya, saya akan tunggu dia itu istilahnya koreksi dulu ya. Koreksi dulu, setelah itu dia itu akan nge-fly ya. At least dia itu akan ngejar di atas itu ada yang disebut dengan unfill order ya teman-teman ya. Di atas itu ada unfill order. Kalau kita lihat dari higher time frame-nya lagi ya, di atas itu masih ada unfill order yang belum ke jemput. Artinya kita bisa TP pertamanya itu dari sini ya teman-teman. Di sini itu ada order block atau unfill order ya. Oke, at least di sini itu 90688 90825 ini kalau kita cari opportunity buy nanti ya, nanti buy ketika dia tuh turun lagi ke bawah. Biasanya saya itu akan pantau di US session nanti teman-teman ya, di 089937 089838. Saya akan tunggu dia itu istilahnya tarik nafas dulu ke bawah. Nah, nanti saya akan cari opportunity di sini. Misal di sini itu ada base break one candle di sini, atau disebut dengan engulfing, atau disebut dengan base break two candles atau harami. Nanti saya akan entry di situ. Dan juga TP ya, TP minimumnya itu at least kita di 9068 ya teman-teman ya, 9068. Artinya di sini itu untuk jaga-jaga TP pertama, karena market itu tidak akan terus lurus ya, dia tuh akan istilahnya kayak bikin zigzag lagi gitu, terus melanjutkan kenaikan ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk di USD Swiss saya istilahnya akan tunggu cari harga yang murah ya, cari harga yang murah. Kalau kita lihat di sini itu kalau kita perbesar ya, di sini itu ada semacam ada swing ya, ada swing, dan juga di sini tuh ada imbalance gitu teman-teman ya. Nanti saya akan tawar dia ke sini, at least SL-nya itu di bawah sini teman-teman ya, takut kena sweep ya atau grab gitu ya, grab. At least kita akan dapat 1/2 lebih ya teman-teman ya. Semisal teman-teman meresikukan itu 1 juta, teman-teman bisa mendapatkan ini 2,5 juta gitu ya, semisal teman-teman meresikukan seperti itu. Jadi peran dari si technical analysis ini memang money management itu penting banget ya. Risk to reward juga ini perlu dipertimbangkan.
Oke teman-teman, jadi untuk di USD Swiss saya cari opportunity nanti memanfaatkan daripada US session ya, karena di sini tuh ada perubahan karakter ya, dia tuh ada chance untuk naik lagi ke atas gitu ya. Oke, terus yang kedua di sini itu ada pound sterling New Zealand ya, USD GBP New Zealand. Kalau kita lihat dari sini dari higher time frame ya, di higher time frame-nya itu memang di sini itu semacam ada kayak double bottom ya, double bottom. Tapi di atasnya itu, di situ ada yang disebut dengan drop base drop. Artinya di sini itu ada chance untuk dia itu naik ke atas ya, tarik nafas kali lagi di sini. Setelah itu ada chance untuk turun lebih dalam ya, gitu teman-teman ya. Sebelum dia itu melanjutkan naik ke atas. Tapi yang jelas kita direksionalnya itu memahami secara higher time frame. Nah, kita cari opportunity di lower time frame seperti apa, kita lihat kondisinya. Kalau kita lihat daripada kondisinya di lower time frame sendiri, nah di sini itu sebenarnya merupakan sebuah liquidity equal high ya, liquidity equal high di sini itu. Dan di sini di atasnya itu ada yang disebut dengan tadi yang disebut dengan drop base drop. Kalau kita presisikan lagi teman-teman, di sini itu ada yang disebut dengan apa itu namanya? Ketika dia itu naik ke atas seperti ini ya, ketika naik ke atas seperti ini, terus turun, turun lagi ke bawah. Turunnya itu masih bentuk base gitu ya. Terus jebol ke bawah. Artinya di sini itu merupakan sebuah zones yang high quality ya teman-teman ya. Ya zone high quality. Nah, kemudian setelah itu kalau kita lihat lebih presisi lagi teman-teman, bahwasanya di sini itu biasnya itu masih bullish gitu ya, karena di sini itu merupakan higher low terakhirnya. Perlu diingat higher low terakhirnya di sini itu bentuknya liquidity ya teman-teman ya, liquidity relatively equal. Artinya dia itu akan mudah untuk dijebol ke bawah gitu ya, untuk mudah jebol di bawah. Oleh karena itu saya akan tunggu dia itu best price-nya biasanya di US session nanti seperti apa. Either nanti dia itu bentuknya semacam dia break ke atas, bentuknya semacam false break gitu, atau nanti itu dia itu memberikan sebuah reaksi di sini itu naik sedikit, bentuknya shift market ya. Shift market itu high, ini bentuknya calon lower high, setelah itu break ke bawah. Nanti saya akan tunggu di situ. Walaupun nanti belum best price-nya tidak disentuh, nanti dengan skenario-nya itu nanti saya akan taruh misalkan dia itu naik ke atas seperti ini ya. Dia itu bentuknya semacam kayak shift market atau nanti itu ada bentuknya semacam kayak false break gitu. Saya akan entry nanti di situ itu di sini ya teman-teman. Saya akan memanfaatkan daripada USS-nya itu sendiri. At least SL-nya itu harus di atas sini ya teman-teman ya, karena ini takutnya itu terjadi masih ranging gitu. Karena di higher time frame-nya itu udah ada cikal bakal di sini ya, low-nya sini tidak mampu di break gitu. Kita itu memanfaatkan daripada di atas ada, karena ini udah lengkap dari smart money concept itu sendiri, karena di sini itu ada liquidity equal high dan juga terjadinya sebuah, kalau bahasa ICT-nya itu disebut dengan ini fake out gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan turunkan lagi at least TP-nya itu di mana. Jadi untuk TP pertama untuk jaga daki ngambil di liquidity-nya itu 1/1,5. Nanti kita bisa hold, semisal dia itu udah tertentu bisa trailing stop, turunkan lagi ke bawah teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada beberapa itu ya teman-teman ya, ada beberapa key level di sini, tapi lebih untuk presisinya lagi biasanya saya tuh menggunakan Fibonacci itu sendiri, saya tarik ke atas gitu ya. At least nanti di sini itu 0,618 dari golden ratio-nya itu di hampir 1/2 teman-teman ya. Jadi kita lebih prefer untuk GBP New Zealand sell, dan dulu untuk USD Swiss saya cari posisi buy gitu ya teman-teman ya. Namun sekarang saya masih belum ada posisi, lagi mantau istilahnya teman-teman ya. Jadi harus sering-sering istilahnya itu sabar, ekstra sabar teman-teman ya. Jangan kita gegabah, semisal ada candle merah-merah seperti ini kita sell, itu jangan gegabah seperti itu teman-teman, supaya kita sesuai dengan trading plan dan juga sesuai dengan money management yang telah kita resikukan ya tuh gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video pendek ini ya. Semoga teman-teman bisa mengambil sebuah hikmah dan juga mengambil sebuah apa yang setelah saya paparkan. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe dan tonton. Dan bagi yang ke teman-teman yang lain juga, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.